Gimana, Rima? Andri. Rima! Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kamu tahu kan kalau aku tuh sangat mencintai Artika? Rima, berhenti! Gini loh, aduh, lo tuh tau gak sih? Aduh, Rima! Kenapa rata lagu mulu aja sih? Kamu ini kenapa sih? Apa ibu tahu? Anak yang ibu banggain itu adalah seorang pembunuh. Aku akan tutup mulut asal Artika menjauhi Andri. Enggak, aku gak mau ninggalin Andri. Aku cinta sama Andri. Kamu tidak boleh mencintai Andri. Kamu tidak boleh mencintai laki-laki siapapun. Kamu harus mencintai uang, dan uang. Anita, sialan. Dulu kamu ngancurin suamiku. Sekarang anak kamu juga yang menghancurkan aku. Andri, Mama gak setuju kamu nikah dengan perempuan ini. Dia anak dari Palitas dan ini, tau gak? Tapi Ma, Andri nggak peduli masa lalu mereka. Andri bohong, Ma. Mama harus dihubungkan. Enggak, Mama bilang enggak. Kita nggak jodoh. Kita nggak bisa bersatu. Aku nggak cinta sama kamu. Aku nggak peduli sama orang tua aku. Aku hanya ingin bersama kamu, Artika. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku mohon, sayang. Jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Iya, Pak. Ayah nggak apa-apa. Ya, nanti obat juga bisa sembuh, ya. Boneka kok mana? Oh, iya. Ayah tahu boneka itu ada di mana. Artika tunggu di sini ya. Ayah ambil bonekanya. Itu lagi sayang. Iya, Nek. Itu bukan salah kamu. Enggak, Nek. Ini salah Artika, Nek. Kalau aja waktu itu Artika nggak jatuhin boneka, ayah pasti masih ada. Kematian ayah kamu bukan karena itu, tapi karena ibu kamu. Tapi sekarang sudah impas. Dia sudah meninggal. Perempuan jahat seperti dia memang pantas mati. Muka ibu kayak apa sih, Nek? Kamu sudah lupa. Sudahlah, tidak usah diungkit lagi. Yang harus kamu ingat, kamu itu hanya memiliki ayah dan nenek saja. Tapi, Nek, akang ibu ada di mana? Nanti kamu lihat. Nanti juga nggak tahu. Dia itu tidak mencintai kamu sama sekali, jadi kamu tidak perlu memikirkan dia. Gak ada ibu yang gak sayang sama anaknya. Kamu tahu kenapa kamu selalu memimpikan ayah kamu? Itu karena ayah kamu sangat menyayangi kamu. Soal ibu kamu, pernah sekali saja kamu memikirkan dia? Itu tandanya tidak ada cinta sama sekali di antara kalian. Jangankan dalam kehidupan nyata, dalam mimpi saja ibu kamu tidak mau menemui kamu. Sekarang jelaskan. Nenek minta kamu jangan pernah lagi menanyakan ibu kamu.
Sekarang Artika sudah tumbuh menjadi gadis. Cantik, pintar. Kalau kamu masih ada dan kamu melihatnya, kamu pasti bangga. Tapi ada yang membuat aku takut. Dia mewarisi kecantikan Mona. Aku takut dia akan mewarisi watak Mona. Wanita ini yang membunuh. Wanita ini jahat, terkutuk. Aku doakan dia cepat mampus. Dan aku tidak akan pernah memaafkan apa yang diperbuat oleh si betina ini. Mona! Ini apa-apaan ini? Kamu mau menikah lagi? Iya, emang kenapa sih, Mas? Orangnya juga nggak keberatan kok, tahu aku udah punya suami, udah punya anak. Tapi aku keberatan, Mona. Kamu nggak boleh menikah lagi. Kamu itu istriku. Mas itu kan pria yang baik sekali. Pasti bisa mendapatkan pendamping yang sesuai. Tapi aku cuma cinta sama kamu, Mona. Aku juga pernah sayang sama Mas. Sekarang udah nggak lagi tuh. Mona, kembalilah padaku. Mona, kembalilah padaku, Mona. Mona. Mas. Di masa yang akan datang, Mas pasti akan menemukan wanita yang lebih ideal daripada saya, ya? Mona, berikan aku kesempatan untuk membahagiakan kamu, sayang. Apa? Mas, udah. Saya pamit dulu ya. Saya selalu berdoa untuk kebahagiaan Mas. Jangan, Mona. Roni bangun! Roni bangun! Aku tidak akan pernah memaafkan. Dan aku akan terus membenci perempuan ini. Mobil dong, kasian banget sih lo. Kenapa lo melotot-melotot? Berani sama gue? Ayo kejar lo berani. Kamu kenapa? Kasian Rick. Yuk, ikut yuk. Nggak mungkin kan kamu kampus dan kayak gini, basah. Yaudah, ayo ikut. Cepet. Coba kamu lihat. Apa bagusnya? Ilalang biasa kok. Kamu tahu, ilalang itu tumbuhan yang sangat tegar. Walaupun sering dipangkas habis, tapi dia selalu bisa tumbuh lagi. Kamu harus bisa seperti ilalang. Walaupun sering diterpa dengan cobaan. Tapi kan aku udah ada kamu yang selalu nyemangatin aku dan lindungin aku. Kamu udah bosen ya sama aku? Artika, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu. Aku janji. Gini, ilalang buat kamu, biar kamu bisa tegar. Ini buat kamu, supaya kamu bisa ingat terus sama aku.
mampus kamu Artika. Bebas gua nggak? Gak tahu gue sumpah, gue bingung nih sama dosen. Bebas gua nggak? Ih. Bingung aja. Bebas gua nggak tahu. Mana ya tas gue ya? Mbak, Iya. mau ditutupin nggak ruangannya, Mbak? Oh iya. Mana ya tasnya? Alhamdulillah ketemu juga. Kenapa tasnya bisa di sini? Gimana rasanya Artika? Ini adalah hukuman buat lo. Karena lo itu so cantik tau gak? Salah lo banyak banget tau gak? Yang pertama, lo itu terlalu pinter tau gak? Hah? Dan yang kedua, lo itu terlalu cantik untuk sekolah di sini. Sehingga lo tuh berani-berani ngegaet gebetan gue, Kak Andri. Dan ini baru permulaan. Cantik banget lo Artika. Artika jelek, Artika jelek, Artika jelek. Selamat berputus asa aja lo. Tolong Andri. 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 Andri tolong. Andri. Artika! Andri tolong. Ngapain lu liat gue lo, ha? Pegang. Gue takut. Maaf, Pak. Andri pulang. Gara-gara kamu, pokoknya kamu diporokin sama Mona sialan itu. Sekarang apa? Kita banyak kelebihan seperti ini. Bisnis kamu hancur, uang kita sama sekali nggak ada. Dan dia sekarang enak-enakan kawin sama Dina yang jauh lebih kaya daripada kamu, Pak. Udah dong. Papa kan udah ngaku salah. Demi keselamatan kita mesti menghilang untuk sebentar. Kita ke Singapura. Singapura. Sebelum kita sampai di Singapura, kita digorok sama preman tadi. Makanya kita mesti berangkat malam ini. Pak, tapi Andri mau tinggal sini aja, Pak. Emangnya kamu mau dibunuh sama preman-preman itu? Aneh-aneh aja. Ada apa sih di Jakarta? Udah panas, polusi, banjir lagi. Ikut! Artika. Artika, payung dan jas hujan Andri itu kembalikan. Sekarang kan musim hujan. Nggak usah lah, dia kan orang kaya. Biar orang kaya di sini nggak pernah pakai mobil kan? Iya ya. Nih, kita mau kembalikan. Aha. Ini buat kamu balik. Ya udah, aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam.
di sini. Kamu sabar ya sayang, sabar. Bribandi, Siap, Dan. bawa dia. Baik. Cucu saya yang bersalah. Tunggu hasil proses saya. Tolong keluarkan cucu saya, dia tidak bersalah, Pak. Iya, Bu. Saya akan berusaha sebisa saya. Tapi mungkin saya akan susah membebaskan Artika. Karena Artika sudah menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Iya, tapi si korban itu sering mengganggu Artika. Sebentar, Pak. Ini harta saya, tolong dikeluarkan untuk ongkos dan upaya Bapak. Toko pengadilan. Maaf, Bu. Saya ini bukan toko emas. Sekarang, Ibu percayalah sama saya. Saya akan berusaha semampu saya. Dan saya belum pernah gagal selama ini. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini berkas-berkas berita isi acara yang akan saya sampaikan besok. Dengan ini sidang memutuskan Saudari Artika Roni terbukti bersalah, dihukum 3 tahun penjara. Ibu sabar ya. Sabarlah, Bu. Saya sudah berusaha semampu saya. Tapi apa mau dikata lagi, Bu? Hari ini kamu keluar, Artika. Artika sayang, nenek beli bunga ini khusus untuk kamu. Masuk, Pak. Masuk. Nenek mana ya? Artika! Langit bagai hitam, terombang-ambing penderita. Alangkah kejam dunia bagi diriku. Seakan Ilalang itu tumbuhan yang sangat tegar. Walaupun sering dipangkas habis, tapi dia selalu bisa tumbuh lagi. Kamu harus bisa seperti ilalang. Walaupun sering diterpa dengan cobaan, kamu harus bisa bangkit lagi. Sampai kapan aku harus hidup lebih tegar lagi? Semenjak hati nenek, hidup makin berat aja. Maaf, kami membutuhkan pegawai minimal S1. Seharian ini hampir 1000 kata maaf yang aku dengar. Panas banget. Aus lagi. Mbak, pesan cirap 1 ya? Iya, sebentar ya, Mbak. Ini kosong kan? Sebagai pengobat hati yang hancur ini. Ya, silakan diminum. Oh ya, mau pesan makanan apa ya, Mbak? Ini nasi goreng aja biasa. Oh iya. Sebagai pengobat hati yang hancur ini. Alangkah kejam dunia. Ini
Kenapa nggak bilang kamu mau baca juga? Enggak, cuma mau baca lama-lama kerjanya aja kok. Yang mana? Itu tuh, saya di sales. Pantas nggak ya saya di sales? Kenapa enggak, Mbak? Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Oh, iya, makasih. Saya pinjam dulu polanya buat alamatnya. Boleh. Gawat, wajah terakhir hari ini lagi. Cepet nih. Iya, kita kan belum kenalan. Wah, yang pesen nasi gorengnya kemana? Mbak, sudah buat saya aja, Mbak. Alhamdulillah, hari ini hari pertama aku masuk kerja jadi sales. Pokoknya aku akan kerja dengan semangat. Jadi, masalah harga untuk produk itu bisa fleksibel apabila barang terjual memadai. Terima. Tunggu sebentar. Saya akan kenalkan kamu dan rekan kerja saya. Artika, kenalkan. Ini Rima, manajer keuangan kita. Rima. Artika. Maaf, saya hampir lupa. Sebentar ya, saya akan ketemu dengan bos. Kenapa? Kaget melihat Ratna hidup lagi. Jadi Ratna adalah kembaran aku. Dan kamu telah mengambil adikku satu-satunya. Dan kamu harus membayarnya. Hutang nyawa dibayar nyawa. Dan aku nggak akan lepasin kamu. Ngerti? Aku harus minta maaf sama Rima. Tapi aku gak bersalah. Bukan aku yang bunuh Ratna. Ya Allah, apa harus aku lakukan? Bagaimanapun kejadiannya, Rima udah kehilangan saudara kembarnya. Aku harus kalah. Aku harus minta maaf. Kemana, Artika? Artika, aku cariin kamu kemana-mana. Malah ada di sini. Ya udah, kamu dipanggil sama bos. Ayo. Tapi aku mau ketemu di rumah dulu. Ada yang lebih penting daripada ketemu bos. Cepetan. Perusahaan sangat beruntung memiliki pegawai seperti kamu. Dalam waktu kurang dari 1 bulan saja, kamu sudah bisa menjual barang yang jauh lebih target. Ini benar-benar prestasi yang membanggakan. Untuk itu, kamu berhak untuk dipromosikan menjadi supervisor. Dan perusahaan akan memberikan kamu beasiswa untuk kamu kuliah. Pak, terima kasih ya Pak. Makasih. Maaf Pak, saya rasa seorang narapidana tidak pantas untuk bekerja di perusahaan ini. Narapidana? Saya punya buktinya. Artika itu pernah membunuh seorang wanita yang bernama Ratna, Pak. Dan Ratna itu adalah adik saya. Saya rasa perusahaan tidak akan mengambil risiko untuk mempekerjakan seorang pegawai yang pernah menghilangkan nyawa seseorang. Rima benar. Tapi Pak, Maaf Artika, perusahaan kami tidak bisa menerima. Saya ngerti Pak, tapi saya ingin Bapak tahu kalau Ratna meninggal itu atas kesalahan dia sendiri. Waktu itu dia kerjain saya Pak. Dia ngambil benang sangat berharga dari saya. Lalu tiba-tiba dia jatuh tanpa saya dorong dia, apalagi saya sampai melukai dia Pak. Jadi dia benar-benar meninggal atas kesalahan dia sendiri Pak. Saya mohon percaya sama saya Pak, saya mohon. Erwin, kau percaya aku kan Win? Percaya aku kan? iya Artika, saya percaya sama kamu. Dasar bunuh kamu. Kalau kamu nggak salah, gimana mungkin kamu masuk dalam penjara? Sudah, kendalikan emosimu. Maaf Nona Artika, demi citra perusahaan saya terpaksa mengeluarkan Anda dari perusahaan ini. Tapi Pak, mohon pertimbangkan lagi Pak. Dengar ya, jangan pernah lo berharap hidup bahagia.
setelah membunuh Ratna. Puas kamu sekarang? Puas? Enggak. Aku nggak akan pernah puas sebelum kamu benar-benar menderita. Puas? Artika, aku mohon, kamu jangan pergi ya. Aku akan mencarikan pekerjaan lain buat kamu. Nggak usah. Cuma hasilnya makan sama aja. Malah ada yang mau nerima mantan narapidana kayak aku gini. Kamu jangan menyerah, Artika. Udah lah Mas, aku udah berusaha sekuat tenaga, tapi mungkin dia mau takdir aku. Kamu jangan bilang begitu, Artika. Kamu nggak selemah itu. Kamu tegar dan tabah. Halo? Erwin, bos tugasin kamu ke Surabaya untuk beberapa hari. Kenapa mesti aku? Aku hanya pekerjaan di sini. Ya mana aku tahu, Erwin. Yang nugasin kamu itu kan bos, bukan aku. Kamu tahu kan akibatnya kalau kamu menolak perintah bos? Iya, aku tahu. Aku akan ke Surabaya. Bagus. Artika, aku harus pergi. Ada urusan pekerjaan di Surabaya. Bisa menghabiskan waktu berhari-hari sampai berminggu-minggu. Jadi, Iya, aku tahu. tapi aku janji, setelah aku kembali, aku akan mencari kamu. Bagus. Tidak ada yang boleh membahagiakan Artika. Aku ini pembunuh. Aku layak hidup menderita. Aku layak dapat hukuman. Ini hukuman buat aku. Sekarang aku hidup sendiri dan gak ada yang berteman sama pembunuh. Hai cantik, sendirian aja nih. Abang temenin ya. Iya nih, abang Supi juga mau tuh temenin yang cantik. Kuasa apakah Kasihan tuh, coba aja nggak gila. Udah gue kawinin kali ya. Wahai yang maha kuasa, apakah dosaku sehingga diriku Terima benar. siksa begini, Utang jangan dibayar nyawa. kau siksa begini. Wahai yang maha kuasa, Ayah, apakah Nek, dosaku Artika datang. Kamu kemana aja? Aku udah putus asa tahu. Karena aku udah datang, aku janji, aku gak akan ninggalin kamu lagi, ya? Udah, jangan nangis ya sayang ya. Sekarang aku tinggal sendiri di dunia ini. Ini udah meninggal. Apalagi kamu sempat gak ada kan? Aku bener-bener ngerasa kesepian. Hari ini aku baru aja dipecat. Hah? Dipecat? Kenapa kamu dipecat? Padahal kamu itu wanita yang baik, cantik lagi. Kalau aku jadi bos kamu, gak bakalan aku pecat kamu. Udah Andre, aku males banget ngomongin masalah pemecatan tadi. Aku gak mau sedih-sedih lagi. Kan udah ada kamu di sini. Ya udah bagus kalau gitu. Sekarang temenin aku ke makam nenek Ira ya. Sekarang ke makam ayah dan ibu kamu. Aku nggak tahu di mana makam ibu aku. Dulu sih aku pernah nanya sama nenek, tapi kayaknya lu sembunyiin deh sama dia. Boleh? Buat nenek aku, ada tuh nggak tuh sama aja. Jangan-jangan ibu kamu masih hidup lagi. Bisa aja kan nenek kamu bilang kalau ibu kamu udah meninggal, padahal dia membencinya. Ya
Kata masih hidup aku juga nggak tahu mesti cari di mana. Mukanya juga nggak tahu kayak apa. Kayaknya kamu pasti menyimpan foto pernikahan ayah kamu deh. Pasti ada. Mending kita cari sekarang. Yuk. Artika, Martika. Kamu mau waris kecantikan ibu kamu ya? Ibu. Ini aku bawa pulang dan kasih lihat Papa. Papa sempat bekerja sama dengan dunia hiburan sebelum bikin Singapura. Sampai lupa ya. Ma, Pa. Kamu ini kemana aja sih kamu? Baru pulang, udah keluyuran kemana-mana. Mama, aku kan kangen sama kota ini. Emangnya ada apa di kota ini? Kamu nyari cewek kali? Papa ini, biarin aja kenapa sih? Dia kan udah besar. Pantas dong dia punya pacar. Pak, kenal nggak Pak sama wanita ini? Ngapain kamu berhubungan sama dia? Aku nggak berhubungan Pak, aku cuma pengen tahu tentang dia ini siapa. Terus teman aku pengen tahu kejelasan dia. Oh, dia ini dulunya artis terkenal dan juga rekan bisnis Papa. Tapi Papa dengar dia udah narik diri dari dunia hiburan dan sekarang tinggal sama anak tirinya. Bri, mendingan kamu pulangin ini foto sama teman kamu. Kamu kan tahu, mama kamu tuh cemburuan. Iya Pak. Nah. Hampir aja. Jadi begitu, ibu kamu seorang. Iya, aku tahu. Ibu aku seorang artis yang menyambut cinta ayah aku dan aku. Aku udah gak peduli lagi sama dia. Dan sekarang aku juga semakin tahu kenapa nenek aku benci banget sama dia. Ternyata ibu aku gak pernah sayang sama aku. Buktinya, sampai aku pesan sekarang, dia gak pernah mau cari tahu di mana keberadaan aku. Artika, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Gak ada ibu yang nggak sayang sama anaknya. Ibu kamu pasti ada alasan kenapa dia ninggalin kamu dan ayah kamu. Aku yakin dalam hati kamu ingin sekali bertemu dengan ibu kamu, ya kan? Kalau kamu mau, aku ada kenalan di dunia hiburan. Nanya ada? Kalian siapa dan mau apa? Kami keluarganya. Kalian benar keluarganya? Iya. Bukan penagih hutang itu kan? Bukan. Silakan masuk. Kenapa sih, Bi? Ada tamu lagi ya? Saya kan udah bilang kalau ada orang dari bank atau orang nagih utang bilang saya keluar negeri. Bukannya, katanya mereka keluarga Nyonya. Wajahnya saja mirip dengan Nyonya. Maaf, ada perlu apa ya? Saya Artika. Ya Tuhan, Artika! Maafin Ibu, nak. Ibu udah ninggalin kamu. Dulu Ibu punya masalah sama ayah kamu. Sampai akhirnya kita pisah. Maafin Ibu ya, sayang. Pasti sulit ya buat kamu nerima keberadaan Ibu. Ibu akan minta maaf sama ayah kamu. Ibu akan minta maaf sama nenek ya, sayangnya. Nenek sama ayah udah meninggal. Sayang, kamu berarti tinggal sendiri dong. Kamu tinggal di sini aja ya sama ibu ya. Kamu tuh cantik sekali. Kamu pasti bisa jadi artis, ya? Tante, saya Andri. Oh, pacarnya Artika kan? Tante, saya pamit dulu ya. Makasih udah anterin Artika ke sini ya. Iya. Sayang, mulai sekarang kamu pasti akan hidup bahagia, ya?
lagi jatuh cinta kepadamu, cinta kepadamu. Kamu yang cantik, kamu yang seksi. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Mobilnya nggak bisa di starter. Manis. Saya periksa dulu ya. Iya. Biasa kau lelaki jatuh cinta kepadaku, cinta kepadaku. Mbak, coba di starter dulu ya. Katanya aku yang cantik, seksi dan manis senyumku. Aku tak percaya. Memang Makasih ya. Beres ya. aku cinta. 5. Memang Oh ya, boleh minta nomor handphonenya nggak? Makasih ya. Saya cabut dulu ya. Bye. Ahai masa iya, kau pandai menggoda. Sayang, ini pertama kali dulu ibu menang pemilihan artis sinetron. Kalau yang ini pertama kali pemotretan untuk majalah. Gimana? Ibu cantik kan? Tapi kamu itu lihat jauh lebih cantik dari ibu. Kamu pasti bisa sukses besar, jauh lebih sukses daripada ibu dulu. Mau kan kamu jadi artis kan? Aku tak takut, Bu. Apa yang kamu takutin sih, Nak? Terus kalau kamu nggak mau jadi selebritis, kamu mau jadi apa? Kerja banting tulang kayak orang biasa gitu. Mau ya, sayang? Itu dong baru anak ibu. Yuk kita lihat kamar tidur kamu. Ayo sayang. Mbak. Iya, Non. Aduh, mau mana sih? Cepet-cepet buka pintunya. Ambilin file aku dong di kamar. Oh, apa nih itu? File aja nggak tahu. Gimana sih? Kerjanya apa sih? Taunya apa sih? Enak aja sih. Emang gue goblok apa? Ini kamar anak ibu, tapi belum berhenti tempatin karena dia Astagfirullahaladzim. Nggak tahu diri kamu ya? Ngapain di sini, ha? Macam dia tuh anak kandung mama ya. Tapi dia itu seorang dia yang akan bayar semua hutang papa kamu. Kamu kan juga nggak bisa bayar, jadi kamu jangan ganggu dia. Tapi gue juga nggak bisa bayar kan? Dengar, gue nggak akan ngebiarin lo yang bohong. Iya. Sayang, maafin Rima ya. Dia memang wataknya seperti itu. Artika pulang aja ya, Bu. Kenapa nak? Kamu takut? Jangan takut, kan ada ibu. Lagian Rima juga gak bakalan gigit. Kampungan biasa pakai sendal jepit aja mimpi jadi artis, menghayal. Sayang, kamu sabar ya nak ya. Kamu harus terus latihan, pasti bisa ya. Coba, bagaimana ekspresi sedihmu? Terus, rasakan bagaimana kamu sedihnya. Bayangkan, kamu teraniaya. Bayangkan, sesakit mungkin. Terus, coba, rasakan. Selamat bergabung di PH kami. Kontrak 300 Juli. Silakan. Oke. Ya, terima kasih ya Pak ya. Oke. Kamera. Right. Action.
Jam kerja kok nonton TV. Makan siang yuk. Udah, ayo dong. Duh, enggak, gue lagi bete. Gak usah belaga kenyang deh. Lo mau makan tuh tumpukan keras tuh. Ayo dong. Udah yuk. Makan dong. Sialan. Artika telah mengambil semua orang yang aku sayang. Bina. Sayang, baru pulang. Capek ya? Iya, Bu. Nak, Ibu perlu uang untuk bayar utang. Kan belum dikasih. Ya, tapi kan utang Ibu nggak cuma sama satu orang aja. Tolongin Ibu ya. Ya, tapi ini uangnya Andri loh, Bu. Biar nanti apa yang ganti. Makasih ya, sayang ya. Nah, kamu sekarang istirahat, udah capek banget. Iya. Malam, Bu. Kasih ya, Nak. Ya. Hai Andri, udah lama ya nungguin aku? Cappuccino, pas banget sama selera aku. Enggak bercanda kok. Aku juga lagi nungguin orang kok di sini. Tadi aku nggak sengaja ngeliat kamu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini Nandri bebas kok. Kamu tau nggak? Sejak kamu benerin mobil aku waktu itu, aku jadi nggak bisa ngelupain kamu gitu, Ndri. Oh ya? Iya. Padahal aku itu orang yang susah banget suka sama seseorang. Tapi begitu ngeliat kamu kayak kena super glue gitu deh. Artika? Kamu suka sama dia ya? Dia itu kan saudara aku. Yang benar, Rima. Kamu apanya dia? Kamu anaknya Bu Mona ya? Hah? Bes. Nih, ntar dulu ya. Rima, sorry. Klien aku datang, ntar malam mau telepon ya. Oke? Kok seharian ini Akan belum telepon-telepon juga ya? Jangan-jangan Duran berhasil takutin dia lagi. Halo? Andri? Iya sayang. Malam ini kamu mau ngajak aku jalan kan? Aku udah siap kok. Ya udah, oke. Aku tunggu ya. Dan Andri sayang. Lebih panas rasanya hati ini, aku cemburu. Andri kemana ya? Kamu ngapain di sini? Mau ketemu seperti sama Rima. Cemburu dia. Udah, ikut. Udah, ayo. Sayang, kalau kamu memilih Andri, Rima akan membeberkan semua masa lalu kamu ke media. Masa depan kamu akan hancur, Nak. Kamu jangan bodoh dong, sayang. Enggak bodoh, Bu. Aku ingin pertahankan harga diri aku. Aku nggak mungkin jual cinta aku untuk uang, Bu. Aku nggak seperti ibu yang menjadi budak uang. Belajar. Aku pikir ibu ini perpanggulangan. Artinya rela ibu pukul. Asalkan ini bisa bikin ibu sadar atas kesalahan ibu sendiri.
kamu sini mau perkosa aku lagi? Ya enggak lah. Aku ngelakuin semua itu karena aku tergila-gila sama kamu. Tapi aku kesini bukan mau ngomongin masalah itu. Selama ini Artika sudah nggak jujur sama kamu. Aku baru tahu kalau selain pembunuh, dia adalah pembohong. Ternyata dia wanita seperti itu. Dan aku begitu mencintainya. Cut, oke. Good. Good. Cepat, pindah. Scene selanjutnya. Ayo, cepat matanya habis nih. Ayo. Sayang. Andre, maafin aku ya. Aku gak ada maksud membohongin kamu. Cuma aku belum siap kalau kamu tinggalin aku kalau kamu tahu ini semua. Aku nggak suka dibohongin. Dan aku nggak suka kalau hati aku dipermainkan. Maafin aku, Andre. Jangan minta maaf terus deh. Itu cepat orang lemah. Sebaiknya kita jaga jarak sekarang. Sama tinggal. Dri, Seorang narapidana kayak lo gak pantas mendapatkan cinta sejati. Buktinya Andri berpaling saat tahu kalau lo pernah masuk penjara. Kasian banget ya lo. Ternyata hati Andri cuma segitu aja. Siniin. Dengar ya. Kali ini Andri akan menjadi milik gue. Iya, ada apa, Rin? Sekarang adalah saat yang tepat. Artika lagi goyang. Oke, makasih infonya, Rin. kesepian. Jangan kau tinggalkan diriku akan kesunyian. Jangan kau tinggalkan Aku sangat sayang kamu. Dan aku berharap kau merasakan hal yang sama seperti aku rasakan saat ini. Mungkinkah ini permulaan dari sesuatu yang indah? Diriku akan kesepian. Artika. Ya, kamu mau apa? Tadi aku lagi ngelamun. Oh Tuhanku, jangan ku dipisahkan. Tuhanku, jangan ku dipisahkan dengan dia. Apa kamu mau mempermalukan diri kamu sendiri di depan Andri lagi? Atau kamu mau melihat Andri dan wanita itu berciuman? Jangan kau tinggalkan. Kalau kamu mau melakukannya, silakan. Kesepian, jangan kau tinggalkan diriku akan kesunyian. Andre, maafin aku ya. Aku gak ada maksud membohongin kamu. Cuma aku belum siap kalau kamu tinggalin aku kalau kamu tahu ini semua. Artika, maafin aku ya. Aku gak bisa jauh dari kamu. Aku sangat mencintai kamu. Aku gak akan biarkan orang lain mendapatkan kamu. Jangan ku dipisahkan dengan dia yang ku sayangi. Oh, dengan dia yang ku sayangi. Jangan kau tinggalkan diriku akan kesepian. Jangan kau tinggalkan diriku akan kesunyian.
Kapan kau duri? Andri mau nungguin aku sampai pagi. Gak mungkin. Biarin aja. Sekalian kenal paru-paru. Bodoh. Mana pikirin sehat kayak sakit. Karena aku cinta sama kamu. Artika, maafkan aku. Aku sudah melukai hati kamu. Ini ilalang buat kamu, sebagai tanda kalau aku selalu mendukung kamu. Dalam hatiku hanyalah kamu, dalam mimpiku hanyalah kamu. Tujuan hati kau yang ku Sayang, cinta, hati kamu adalah kunang-kunangku siapa dirimu. yang menerangi hatiku selamanya. Dan kamu, cahaya hidupku. Tapi bagaimana sama Rima dan Bu Mona? Mereka Apa hubungannya dengan mereka? Kita ini sudah dapat saling melengkapi. Gak perlu siapa-siapa lagi. Dalam hatiku hanyalah kamu, Gak ada kembang api, gak apa-apa kan? nggak apa-apa, yang penting ada kamu. hanyalah kamu. Kau benar-benar membuatku marah, Andri. Lo gak tahu diri banget ya? Tadi malam lo hianatin Artika. Sekarang pakai cium-cium segala. Dasar pembuang. Jaga mulut lo. Lo tuh gak tahu apa-apa sama gue dan Artika. Artika tuh gue. Gak mungkin. Coba jangan kayak lo cintanya sama Artika. Siap!
ingatin sekali lagi. Artika hanya mencintai gue. Lo mundur aja. Gua nggak akan pernah menyerah sampai di sini. Ibu ngapain sih ngebela dia? Dia tuh gak pantas dibela, Bu. Dia tuh pantas dihukum pacak. Kamu tuh ajar, kamu udah kayak orang gila, Rima. Masalah ini masih bisa kita bicarakan baik-baik. Sama aja. Aku akan menghancurkan siapapun yang menghalangiku. selalu memanfaatkan kamu. Nggak ada yang harus minta maaf kamu. Artika? Kamu kenapa? Hah? Kamu jatuh? Ini semua gara-gara Rima, Andri. Tadi dia kalah terus mukulin Artika. Nak, Ibu minta maaf ya. Selama ini udah mengacaukan hubungan kalian. Mulai sekarang Ibu janji Ibu akan mendukung hubungan kalian ya. Makasih Bu. Makasih. Sekarang kita keluar dari rumah ini. Pindah ke rumah saya aja ya. Yuk. Kalau gue nggak bisa ngadepin Artika, lo juga nggak bisa, Andri. Ma, Pak, kenalin, ini calon istri Andri namanya Artika dan ini ibunya, Bu Mola. Mas Leo. Wanita sialan. Dulu kamu ngancurin suamiku. Sekarang anak kamu juga ingin menghancurkan aku. Andri, Mama nggak setuju kamu menikah dengan perempuan ini. Dia anak dari wanita sialan ini, tau gak? Tapi Ma, Andri nggak peduli masalah mereka. Andri bohong, Ma. Mama harus dihubungkan kalian. Enggak, Mama bilang enggak. Ma. Enggak, Andri, enggak. Ma. Artika, kamu tunggu di sini ya. Aku udah bawa ke rumah sakit dulu. Ayo, Pak. Tunggu dulu, Mbak. Ya, saya akan membeberkan kalau Artika itu adalah seorang pembunuh. Tapi kenapa Mbak baru mengungkapkannya sekarang? Saya punya bukti. Kalian bisa lihat sendiri di sini, ya. Dan saya cuma ingin menegaskan bahwa Artika memang
memang pembunuh dan dia tidak pantas untuk jadi artis. Andri, cepat. Papa takut jantung mama nggak kuat. Iya, Pak. Untung aja ada kamu, Nak. Tante sangat berterima kasih. Nggak apa-apa Tante. Saya Rima, temannya Andri. Oh, jadi kamu teman Andri? Kamu lebih cocok dengan Andri daripada kamu sama Artika. Tante bisa aja. Tapi kita emang udah lama kenal sih Tante. Bu, kita pulang aja yuk. Tapi sayang, kamu kan masih lemah. Satu darah kamu tadi habis diambil banyak. Kita istirahat dulu sebentar ya. Perawat kan akan datang bawa makanan ya sayang. Makin lama di sini, hati aku makin hancur, Bu. Hidup aku udah gak ada arti lagi. Rima udah bilang-bilang sama media. Pak, kerjaan mangga Pak. Nenek Ira. Mangga aja Pak. Kamu yakin sama keputusan kamu ini? Ya Bu, pokoknya Artika mau pergi aja. Tapi gimana perasaan kamu sama Ardi? Ya, perasaan ini cuma bikin nyakitin aja Bu. Apa masih pantas disebut cinta kalau ya akhirnya cuma nyakitin semua orang? Kok mati sih? Mas, apa Anda melihat nona yang bernama Artika? Memangnya ada apa? Tadi sehabis mendonorkan darahnya untuk ibu Anda, dia langsung pergi. Saya kira dia ke kamar ini. Ini buburnya, kasihan, pasti badannya sangat lemah. Ya Tuhan, aku salah besar. Ada apa, Andri? Bukan urusan kamu. Andri, terus buburnya siapa yang makan? Aku bersumpah demi pernikahan kalian, Artika. Selamat ya. Tapi aku harap kamu mengerti kalau aku nggak bisa hadir. Hatiku hancur, menguap dengan hidup ini. Mas Arwin? Artika, kenapa dengan kepala kamu? Ini nggak apa-apa. Kamu kenapa sih, Mas? Akhirnya dari kamu sendiri kayak gini. Kamu pasti benci sama aku ya? Aku benci diriku sendiri karena aku masih mencintai kamu, Artika. Dan besok aku bergabung dengan Legion Asing Prancis. Aku menjadi tentara bayaran di sana. Aku udah janji dengan sepetir peluru. Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, Mas. Kamu masih bisa dapetin jodoh yang lebih baik dari aku. Tapi aku hanya inginkan kamu, Artika. Kau bukan. Biarlah hidupku ini cepat berakhir. Ya, rupanya segala kata-kata udah gak berguna lagi buat kamu, Mas. Mulai hari ini aku akan pergi sejauh-jauhnya dari hidup kamu. Ayo, Bu. Artika. Ya Tuhan, apa ini? Rasanya api neraka. Halo, Andri. Halo. Di mana?
Oke. Makasih ya. Pak, ke terminal bus, Pak. Cepat ya, Pak. Dengar kekasih, suara hati. Andri, Dengarlah, kita nggak jodoh. Kita nggak bisa bersatu. Aku gak cinta sama kamu. Aku gak peduli sama orang tua aku. Aku hanya ingin bersama kamu, Artika. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Aku mohon sayang, jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Dengan kekasih, suara hatiku. Dengar kekasih, rintihan kalbu. Rima. Astaga. Rima, kamu mau apa? Saya Rima, enggak, Rima. Bahagia bila aku ada di sampingmu. Apakah engkau bahagia bila aku ada di sampingmu? Aku bahagia. Ku belai tanganmu mesra, ku kecup keningmu duhai kasih. Aku bahagia. Ku ingin punya kekasih penuh kasih sayang.